Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersama-sama malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang kemarin sampai kepada pembahasan tentang tiga hal yang dapat merusak dalam kehidupan kita, bagian daripada maksiatnya hati. Maka malam ini kita akan melanjutkan tentang bahaya penyakit tersebut. Sebelumnya kita iftitah dengan memulai kitab Suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada pengarang kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dan juga terhadap para guru, orang tua kita, pendahulu kita, Syekh Abdul Suki Zul Hamid Hasan Muhammad, Kiai Haji Nahrawi, Syekh Walid, Zainul Qurnain, dan segenap para orang tua guru kita seteja diberi kubur yang baring terakhir bersama Allah, dijadikan kubur beliau kubur dari kubur surga Allah. Yang masih ada usia kita doakan diberikan umur yang Allah bersihkan Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila angkol amal hasadu. Jadi ada di baris yang keempat dari bawah halaman 103, amal hasadu, adapun hasud atau dengki, fahuwa maka adapun hasud itu mutasya'ibun, ialah cabang. Juga artinya berawal minas sufi, dari sifat kikir, pelit. Fa innal bakhil, maka sesungguhnya bakhil, kikir juga cerai. Tapi cerai ini kan bahasa Arab boleh bakhil, boleh sakhih, boleh sufi. Cerai kedua, walladzi, ialah dia yang qalu, yang istilahnya pelit, bima kepada apa, fiyadihi yang ada pada tangannya, ala wali kepada yang lain. Di sekocak cerai nikah atau bahil itu adalah dia kikir, dia pelit kepada apa yang ada di tangannya, tidak mau berbagi dengan apa yang dimiliki, itu namanya bahil. Wasakhi, adapun sahih ini lebih daripada cerai ya. Lebih daripada pelit, namanya kikir itu. Cerai maksudnya. Apa itu definisinya? Huwallazi, ialah dia yabkhal, yang pelit, binikmatillahi, kepada nikmatnya Allah. Wahia, sedang itu nikmat Allah, bi khazaini qudrati, ada pada perbendaharaan Allah atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La fi khazainihi, bukan ada pada perbendaharaannya, ala ibadillahi ta'ala, kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Fasuhuhu aqdam, maka ada kikir itu lebih berat daripada bakhil. Sahih itu lebih berat daripada bakhil. Jadi kalau bakhil itu dia cerai kepada apa yang ada di tangannya, dia punya sendiri dan berbagi.
Mon sekocak kikir sahi ini kan dia cerai kepada apa yang diberikan oleh Allah. Jadi cerai kikir kepada nikmatnya Allah. Maksudnya dia tidak ridho kalau orang mendapatkan nikmat dari Allah gitu. Jadi kalau cerai ini kasihnya kecontohan. Kita itu punya barang, tidak mau dikasihkan ke orang ini, namanya bakhil. Kalau sahih atau kikir itu, dia tidak mau kalau dia dapat rezeki dari Allah gitu. Qadun rata'alir gitu. Tidak terima kalau ada orang diberi oleh Allah. Cerai kadin Allah gitu. Bukan hanya dititip, padahal bukan miliknya dia, itu milik Allah. Orang diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan, dia tidak terima gitu. Itu namanya kikir terhadap pemberian Allah. Wal hasudu adapun dengki hasud huwallazi dialah orang yasuku yang merasa susah, yang merasa berat alaihi atas dirinya in'amullahi ta'ala apa nikmat-nikmat Allah ta'ala min ghazaini qudratihi yang ada pada perbendaharaan Allah, gudang kemuliaan dan kemampuan Allah ala abdin kepada seorang hamba min ibadi dari hamba-hamba Allah. Tisai kocak hasud kineka adalah dia yang merasa berat dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Berat kepada orang yang beriin rezeki, yang beri sepeda motor, malah oleh sepeda motor, tuh malah oleh bungkor, tuh malah ke bangkat. Jadi sini kan terus tak nyaman kalau lihat orang senang itu tidaknya, itu nyaman orang tinggi hasud nampak sepeda. Sepeda, tak tahu apa jadi sepeda kan ini sepeda lama. Ya sokolan aja dengan sepeda. Nah itu namanya dengki dengan nikmat Allah itu. Wah di HP apa nih cemok. Ya benar apa jadi HP aja cara cemokan gitu kan. Nah itu orang dengki itu begitu. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang lain itu mereka tidak beri min ibadi bi ilmin baik kepada ilmu au malin atau harta au mahabbatin atau kecintaan di qulubin nas di hati manusia. Manusia mak senang karwa, mak senang gitu. Kalau kau senang gitu. Dan dia iri. Au hadzin minal hudud atau bagian pemberian dari beberapa pemberian Allah hatta annahu sehingga orang tersebut la yuhibbu zawalaha menginginkan untuk hilangnya nikmat tersebut anhu dari orang itu. Jadi sampai timbul di hatinya terelak kepada Allah gitu. Semoga rusak. Jadi dia menginginkan apa yang Allah berikan itu hilang atau rusak. Wa illam yahsul lahu bidzalik syai'un walaupun dia tidak mendapatkan sesuatu apa saja. Artena kene kita ambil apa tan. Jadi ada orang diberi kemuliaan oleh Allah, dapat ilmu, dapat harta, dapat kecintaan orang, dia tidak terima. Nah bisa ya orang senang, terpuji orang gitu. Tidak terima. Kadang dia menghembuskan sesuatu yang tak jelas itu, menghembuskan syubhat, pengkaburan, menghembuskan apa sehingga orang pasti benci gitu. Walaupun dia tidak dapat apa-apa itu, sepenting orang itu tak senangi orang. Sepenting sepeda rosak. Yang penting hartanya rusak. Sepenting ilmunya tak bermanfaat gitu loh. Walaupun dia dapat apa-apa itu. Wa illam yahsul lahu bidzalika syai' min tilkan ni'mah dari nikmat tersebut. Fahadza maka adapun yang semacam ini muntahal khabath ialah puncak daripada kekejian. Ini kata aku. Ini
bahaya. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu adapun hasud, dengki, yakulu ialah dapat makan apa dengki, al-hasanati kepada beberapa kebaikan. Kama ta'kulu sebagaimana memakan an-naru apa api, al-hatabah kepada kayu bakar. Jadi dengki itu bisa menghapus kebaikan-kebaikan kita bagaikan api yang memakan kayu bakar. Bagaimana kayu bakar itu? Sekereng, kayu tono, sepon kereng, pasti kening apoy. Maka tidak lama dia akan terbakar, hangus, akhirnya menjadi debu, jadi arang, tidak ada gunanya. Gitu. Maka kita mesti hati-hati. Tidak sedikit orang-orang yang mulia terhormat kemudian jatuh gara-gara dia punya penyakit hasud, dengki. Karena kebaikannya kemudian tidak ada. Dia jatuh penyakit dengki. Bahaya sekali dengki. Bahaya. Kebaikannya akan hilang. Dan Rasulullah juga banyak menjelaskan tentang hal bahayanya. Wal hasudu wal mu'adzab. Hasud, dengki itu adalah adab. Orang itu disiksa dengan penyakit itu. La yurham, yang tidak dirahmati, tidak ada orang yang sayang. Wala yazal, dan tidak akan pernah berhenti fi adabin, dalam satu adab daimin yang selamanya di dunia, di muka bumi. Orang yang mendengkian ke orang, tak kira bakal rahmat, tak kira bakal elang adab dari dirinya. Kenapa? Karena di dunia, fa inna dunya itu la takhlu, tidak sepi, qattu sama sekali, an khalqin katsir, dari makhluk yang banyak, min aqranihi, dari saudara-saudaranya, dari sekancana, wa ma'arifi, dan orang yang dikenal, mimman, dari orang, an'amallahu alaihim, yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, bi ilmin au malin au jahin, baik berupa ilmu, harta, atau kehormatan. Jadi kalau orang ini sakit dengki, ini penyakit dengki, tak kira nyaman, tidak akan menemukan ketenangan, akan terasa diadab terus. Kenapa? Karena banyak orang yang dikasih pasoki, banyak orang yang saya alim, banyak orang yang saya mau tak terima ke orang soki, gitu kan? Tidak terima kepada orang yang alim, tidak terima kepada orang yang diberi pangkat. Kita tak mau kenal, nengisnya tak mau kenal. Selain elegan, tuh yang orang soki itu paling jolenan. Ayo tidak nyaman dia. Ketemu orang pinter, kalah pun tak nyaman. Jadi akan hidupnya terus seakan-akan diadab. Tidak ada kenikmatan, tak nyaman, ada itu. Entar ke pasar, ketemu orang sukses saja, masuk sukses, paling orang butuh lagi. Mak sukses, mak punya ada pengikut paling, tidak akan menemukan kenyamanan. Maka ini akan menjalani hidup dalam keadaan tersiksa, tidak nyaman dia punya kehidupan. Makanya Allah mengajarkan dengan kita itu banyak membaca doa atau Al-Quran yang menjelaskan tentang hasud. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin, wa min syarri nafatsat wa min syarri hasidin. Minta lindung dari kejelekan orang yang hasud ketika dia hasud. Tak nyaman, hasud juga bahaya. Terus dia akan tersiksa. Di kancah soki susah. Ketemu orang pinter susah. Ketemu orang di pangkat susah. Wala yazal bi'adabin daim. Terus dia tidak akan pernah berhenti dari adab yang selamanya menyertanya di dunia, di muka bumi. Ila mauti, sampai kapan? Sampai dia mati. Dan wala adzabul akhirati asyad. Besok di akhirat adabnya lebih berat lagi. Lebih berat, wa akbar, lebih besar. Bal la yasilul abdu ila hiqatil iman. Kenapa? Bahkan
tidak akan sampai seorang hamba kepada hakikat keimanan, tidak akan sempurna iman seorang hamba, ya, malam yuhib, selama dia tidak mencintai lisail muslimin kepada semua orang muslim, ma yuhibbu nafsi, sebagaimana dia mencintai pada dirinya. Jadi orang mukmin ya, sempurna imannya atau tidak ketika dia bisa mencintai sesamamu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudara mukminnya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Mau melakukan dengki kan tak bisa. Kalau iri terus kan tak bisa. Tak bisa dia senang sama orang. Yang ada hanya benci. Nah, orang ini kan mau lakukan dalam kebencian tidak bisa. Celaka dia menyengi, tidak akan menemukan ketenangan, kenikmatan dimanapun dia berada. Walaupun nampaknya dia sukses, soksi, penampilan berge, tapi ketika dia punya penyakit dengki, batinnya itu susah. Mengalir sukses cuma sukses susah, gitu kan? Mengalir cuma ada, cuma dipangkat, tidak bisa dia. Nah, sementara Islam mengajarkan, ya, kesempurnaan iman itu kalau kita mencintai saudara muslim. Tidak sempurna kalau tidak mencintai mereka. Bal yang bagi, bahkan sewajarnya, ya, seharusnya ayyusawiyah, kita menganggap sama. Fisarah wa dharra, dalam keadaan suka maupun duka. Jadi penyaman pasai. Baik kita dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan susah. Gitu. Terentan dalam keadaan susah, terentan dalam keadaan senang. Jangan senang menolong. Mau senang, terentan. Mau susah, ini. Jangan begitu. Jangan. Karena kita kan sering. Jadi kalau ada saudara ternyata ada sukses secara ekonomi bagus, baru kita datang ternyata percaya. Ya? Sansit Andi datang, yang miskin datang, datang boleh. Saya minjem besar, langsung sudah. Teran pun tak tahu tak apa nyambung kalau juga gitu. Padahal keretan gitu kan. Karena tidak mampu, tidak punya. Nah ini tidak benar, ini Islam tidak seperti itu gitu. Jadi semua orang muslim itu sama, yang kaya dan miskin. Bahkan mesti kita perlakukan dengan lebih baik mereka yang tidak mau. Begitu. Fal muslimun, maka ada orang muslim itu kal bunyanil wahid. Kata Rasulullah, muslim itu bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang satu dengan yang lainnya, bagian dengan bagian lainnya itu saling menopang, saling menguatkan. Wa kal jasadil wahid, dan bagaikan satu tubuh. Idza shtaka minhu adun, ketika satunya itu mengeluh, merasa sakit, istakasail jasad, maka sekujur badan akan merasa sakit. Qaduna orang mukmin engak huwa, kata Rasulullah, orang muslim seperti itu, bagaikan satu bangunan. Yang satu menjadi penguat, yang satu saling membantu, atau seperti jasad. Ketika yang satu sakit, maka semua merasakan sakit. Ketika kaki kita kesandung oleh panjenengan aja tertandung, saya asal kamu mulut kan, mak sakit. Sekujur badan merasakan sakit, peleman. Itu aja pas kris kepi, mak kris padahal pun cuma koncom sopos ya. Kenapa? Begitulah sekujur badan dijadikan sunnatullah oleh Allah, ajaran. Ketika satu sakit, semua badan merasakan sakit.
Nah, muslim kau tu ingat dulu, maksudnya begitu. Mun setong susah, mun setong bunga, norok bunga. Itu yang menjadi tuntunan dalam ajaran kaum muslimin. Dan ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Okay. Ajaga perasaan teretan ini sangat penting. Sangat indah sekali Rasulullah memberikan ajaran. Wa in kunta, dan jika engkau la tusadifu, tidak mendapatkan hadza, kepada semacam ini, min qalbika, dari hatimu, mun panjenengan andi rasa yang mereka peduli terhadap saudara, empati terhadap tretan gitu kan, merasa duka dengan dukanya gitu kan, merasa susah dengan susahnya itu, fastaghiluka bi talabit takhallus al halak, maka adapun menyibukkan dirimu dengan mencari keselamatan dari kerusakan, lebih penting. Di panjenengan mereka lebih penting acer, lebih penting oning, maksudnya bagaimana selamat dari kerusakan. Dari kerusakan yang istilahnya menyebabkan tak nyaman dalam keadaan kau panjenengan bersama keluarga. Lebih baik min istighalika, daripada mencari kamu atau menyibukkan kamu binawadil furu', dengan kesunahan-kesunahan yang bangsa cabang ilmu furu'iyah, ya. Wa ilmu khusumat, atau ilmu perdebatan. Ini lebih penting daripada panjenengan sareng abdina nikah kun ajar ilmu nikah gitu. Untuk kepandaian kita saling berdebat, untuk menambah wawasan berkaitan dengan, artinya tidak ada kaitannya dengan ketulusan hati kita. Mereka lebih penting kalau panjenengan ajar bagaimana kita selamat daripada kerusakan, rusaknya persaudaraan, rusaknya ikatan dalam bertetangga, rusaknya ikatan sesama muslim. Mereka lebih penting kita belajar, kita jaga. Mereka sebagaimana kalau panjenengan pernah merah mungkin ketulusan hati kita, maksudnya dukanya seorang yang kita rasakan. Ya banyak nega kita termasuk beda setong ulama namanya Ibnu Mubarak, ketika beliau nega berangkat melaksanakan ibadah haji. Ini lagi kita tamu Allah akan berangkat, ya, kita doakan diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kemudahan, terutama para jamaah yang dari kota Bondowoso yang akan berangkat sekarang dan semalam, Jawa Timur, bahkan seluruh tamu Allah yang akan berangkat semuanya diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah. Sukses kita doakan selamat jalan para tamu Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pulang dalam membawa ibadah haji yang mabrur indallah wa inda Rasulullah. Kita doakan mereka. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini ada kisah dari Al-Imam Ibnu Mubarak ketika beliau melaksanakan ibadah haji dan wukuf di Arafah pas tanggal 9 Dzulhijjah. Beliau itu diberi bisyarah, ada mimpi kepada beliau bahwa
orang yang wukuf di Arafah pada waktu itu hampir semua gagal ibadah hajinya. Begitu. Itu dalam kitab. Kaget ini Ibnu Mubarak. Ada apa ini ya? Masa iya? Bingung. Tapi kata beliau, kemudian ada suara lagi. Semua ibadah hajinya itu diterima gara-gara satu orang. Sana di daerah Irak itu ada namanya Ali Al-Muwaffaq. Ini begini. Gara-gara ini jamaah haji yang hadir ini yang wukuf di Arafah dikabul, diterima. Gara-gara dia. Orang yang meninggi Mekah, meninggi Arafah, tapi di hilang. Kaget ini Ibnu Mubarak. Dan ketika yang ke ibadah haji mabrur Ali Al-Muwaffaq itu, katanya dalam mimpinya itu, dianggap haji mabrur dia, padahal tak ada bang, hajinya di rumah berarti. Akhirnya apa? Ketika pulang dari ibadah haji, dia langsung pulang ke rumahnya. Dia cari itu Ali Al-Muwaffaq. Ternyata Ali Al-Muwaffaq itu tukang sol sepatu, tukang ajek sepatu. Ketemu dia langsung dipeluk, mabrur. Apa kota yang terang haji kan? Jauh mabrur gitu. Mabrur apa? Saya ini dari Mekah. Loh, kamu yang dari Mekah, ya mestinya kamu yang mabrur. Saya tidak berangkat kemana-mana. Saya dapat bisyarah, dapat berita bahagia. Engkau dianggap sebagai haji mabrur, dan karena ibadah kamu itu banyak orang di Arafah itu hajinya diterima. Tidak mungkin, katanya, tidak mungkin. Tidak. Kamu punya amal apa ini? Kamu punya ibadah bagaimana ini? Sampai engkau mendapatkan keutamaan haji yang mabrur, bahkan bisa membuat haji orang lain mabrur. Apa ibadah kamu? Rahasianya apa? Gitu. Akhirnya sang Ali Al-Muwaffaq ini duduk sambil meneteskan air mata bercerita. Oh begini, saya mengumpulkan uang yang tujuannya memang untuk saya bawa ke haji. Saya mau berangkat haji dengan uang yang saya simpan. Ternyata ketika mau saya bawa disetorkan atau saya bawa berangkat haji, tetangga saya itu ada yang menangis kelaparan. Orang di depan rumah saya itu nangis. Ada keluarga yang mereka tidak punya kemampuan, tidak punya apa-apa. Akhirnya biaya ongkos yang mau saya bawa ke haji itu saya berikan kepada dia. Apa kata Ibnu Mubarak? Nah ini gara-gara dia peduli terhadap orang-orang tidak mau. Ada rasa kepekaan batin di hatinya untuk merasakan deritanya saudaranya. Ketika rasa gitu, sakit di kanan, tuh sedih di kanan, tuh meser. Nah, kita hidup di zaman semakin yang serba seakan-akan kepedulian sudah mulai mengurang. Orang yang peduli ke orang lain itu mungkin sudah langka. Bang Sebo, mak mikir apa aja yang susah gitu. Yang ada ngarek habis. Nah, ini perlu dihidupkan ya. Merasakan derita saudara kita. Karena ini hakikat mukmin yang sebenarnya, kesempurnaan mukmin dia nganeka. Bagaikan satu tubuh yang ketika satunya sakit, sekujur badan merasakan tekagun sopo selokan. Walaupun hanya kaki yang tersandung, tapi badan kita, kepala kita juga ikut pening. Tak nyaman dia. Mun bada orang tandi, bada orang susah, benihkan mereka, kita juga ikut susah. Aneh kasih Tewuna Al-Imam Ibnu Mubarak
mendapatkan kemuliaan, bukan hanya mendapatkan predikat haji mabrur, tapi bisa memabrurkan haji-haji yang karena rasa ini cara mengobati penyakit dengki. Mun sampean dengki, penyakit nega bede ning iya, nega bero seela. Berat yang mau terkikis nih kan, namanya dengki ini kan. Bagaimana caranya? Bantu orang, nolong orang, paksa. Tak bisa paksa. Belajar untuk membantu orang lah. Mon bade saya dengki, alam tuain. Itu caranya menghilangkan. Itu. Semoga manfaat ya. Dari sini dulu. Jadi belajar untuk menyembuhkan penyakit hati itu lebih baik. Belajar untuk menyelamatkan hati itu lebih baik daripada kita belajar ilmu-ilmu yang hanya menjadikan kita pandai berdebat, pandai berbicara, dan lain sebagainya, tapi tidak mempunyai hati yang lembut. Karena Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Rasulullah tidaklah melihat zahir orang itu, tidaklah melihat baju orang tersebut, tapi yang Allah lihat adalah hati mereka. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada postur badan kita, tidak melihat kepada penampilan kita, tapi Allah melihat kepada hati-hati kita. Semoga Allah memberikan hati kita hati yang lembut, hati yang bersih dari sifat dengki, dari sifat ria, dari sifat sombong. Moga-moga oleh panjenengan diselamatkan, dan anak-anak kita ya Allah selamatkan hati anak-anak kami dari sifat iri, dari sifat dengki ketika melihat teman-temannya yang lebih baik, melihat teman-temannya yang lebih sukses. Moga kita selamat hati Nabi Allah Subhanahu wa taala. Sampai bojian ke orang, sampai dengki ya Allah. Moga kau lepas jenengan saja saya hadir diparingi hati saya terasa Mustafa Subhanahu wa taala. Kala bentera Al-Quran, kala bentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran, binuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau saja tanda-tanda ke diparingi hati saya Allah sabar, senang syukur. Kita doakan tanda-tanda datang ke lingkungan semua orang kita cintai yang sakit, kita doakan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wafat diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dirahmati kuburnya, dijadikan kuburnya kubur kebun dari kubur surga Allah. Hukum sedaya apa yang menjadi hajat niat kalau panjenengan selesai paling